Pernahkah kita membayangkan, setelah seumur hidup mencintai tanpa syarat, setelah memberi segalanya tanpa pernah menghitung, tiba-tiba, kita tak lagi dianggap. Di usia tua, tubuh melemah, langkah melambat. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah saat anak yang kita besarkan dengan cinta, berubah menjadi orang asing. Kita tak lagi ditanya kabar, tak lagi diundang dalam kebahagiaan mereka. Bahkan suara kita pelan-pelan tak didengar. Atau lebih parah, karena anak yang dulu dipeluk dengan cinta, kini malah membuat kita terluka. Aku nggak nyangka, anakku sendiri yang bikin aku ngerasa sendirian. Kalimat itu mungkin pernah terlintas, walau hanya dalam hati. Tidak semua anak menjadi dewasa secara batin. Tidak semua anak tahu cara mencintai orang tuanya tanpa syarat. Dan tidak semua bentuk perlakuan kasar itu datang dalam bentuk teriakan atau bentakan. Ada anak-anak yang menyakiti dengan halus, membuat orang tua merasa bersalah, merasa tidak berguna, atau merasa harus terus memberi meski sudah tak sanggup. Itulah yang perlu kita waspadai. Bukan untuk menanam curiga, tapi untuk menjaga diri. Karena sebaik-baiknya orang tua, kita tetap manusia. Kita punya hak untuk dihargai, untuk istirahat, dan untuk merasa tenang di masa tua. Maka, dalam video ini, kita akan membahas dengan jujur 3 jenis anak yang perlu diwaspadai saat kita sudah tidak muda lagi. Bukan untuk membenci, tapi untuk memahami, agar cinta tidak berubah jadi luka, dan agar kita, sebagai orang tua, tetap bisa hidup bermartabat meski usia tak lagi muda. Namun sebelumnya, berkenan untuk subscribe, like and share. Pertama, anak yang manipulatif. Cinta orang tua itu dalamnya luar biasa. Bahkan setelah disakiti pun, masih bisa memaafkan, masih bisa memberi, masih bisa mengalah. Dan karena itulah, anak-anak yang manipulatif seringkali tumbuh tanpa rasa bersalah. Mereka tahu, mereka hafal betul, bahwa kita tidak akan tega, bahwa kita akan luluh, bahwa kita akan berkata iya. Bahkan ketika hati kita ingin berkata tidak, mereka tidak menggunakan kekerasan, mereka tidak membentak. Tapi mereka tahu bagaimana memelintir perasaan kita, agar kita merasa bersalah kalau tidak menuruti keinginan mereka. Masa ibu nggak percaya sama anak sendiri? Papa kan cuma aku satu-satunya, masa nggak mau bantu? Kalimat-kalimat itu terdengar lembut, tapi punya beban emosi yang berat. Kita merasa, kalau menolak, artinya kita orang tua yang jahat. Kita merasa, kalau tidak memberi, nanti mereka kecewa, dan kita kehilangan kasih sayang mereka. Padahal, apakah itu kasih sayang? Kalau hanya datang saat mereka butuh sesuatu. Anak yang manipulatif bukan cuma memanfaatkan materi uang, aset, pensiun. Mereka juga memanipulasi emosi kita, membuat kita merasa harus bertanggung jawab atas hidup mereka, meski mereka sudah dewasa. Membuat kita takut ditinggal, kalau tidak terus memberi. Membuat kita merasa bersalah atas keputusan yang sebenarnya kita punya hak untuk ambil. Dalam banyak kasus, orang tua tidak sadar sedang dimanipulasi. Karena semuanya dibungkus dengan cinta, dengan perhatian pura-pura, dengan kata-kata manis yang hanya datang ketika ada maunya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, cinta yang sehat tidak membuat kita terus-menerus merasa bersalah. Anak yang benar-benar mencintai, tidak akan tega melihat orang tuanya susah demi keinginannya. Anak yang mencintai dengan tulus, akan berkata, "Sudah cukup, Bu, sekarang giliran ibu yang bahagia." Tapi anak yang manipulatif, akan terus mengambil, sampai kita tak punya apa-apa lagi. Maka bapak dan ibu, jika hari ini ada bagian dari hati yang merasa, kenapa aku selalu mengalah? Kenapa aku selalu diminta, tapi tak pernah diperhatikan? Mungkin, itu bukan karena kita kurang baik, tapi karena ada yang terlalu pandai mengambil tanpa pernah memberi. Dan saat itu terjadi, kita tidak perlu marah, tapi kita perlu sadar bahwa kita pun punya hak untuk dijaga, untuk dilindungi, untuk dibahagiakan. Karena usia tua bukan akhir dari hidup, tapi awal dari hidup yang seharusnya lebih tenang dan lebih layak. Kedua, anak yang bergantung finansial secara tidak wajar. Kita bekerja puluhan tahun, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk masa depan. Bukan untuk kaya, bukan untuk pamer, tapi supaya kelak, saat badan tidak lagi kuat bekerja, kita bisa hidup tenang. Tapi apa jadinya, kalau hasil jerih payah itu justru dinikmati oleh orang yang seharusnya sudah bisa berdiri sendiri? Apa jadinya, kalau di usia pensiun, kita malah jadi ban berjalan untuk anak sendiri?
Anak yang terlalu bergantung secara finansial bisa terlihat biasa saja di awal. Mereka mungkin hanya pinjam sebentar, minta bantuan dulu, atau lagi susah bulan ini. Tapi lama-lama, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bantuan jadi kebiasaan. Dan lebih parah lagi, mereka tak berusaha keluar dari ketergantungan itu. Mereka tahu, kita pasti luluh. Mereka tahu, kita pasti merasa kasihan, dan mereka menggunakan itu. Padahal, sebagai orang tua, memberi bukan masalah. Yang jadi masalah adalah, saat kita terus memberi, sampai lupa menjaga diri. Tidak sedikit lansia yang hidup pas-pasan, karena anak terus meminta. Tidak sedikit pula yang tak berani menolak, karena takut disebut pelit, atau takut anak menjauh. Tapi kita harus ingat, tugas orang tua adalah membesarkan anak sampai mandiri, bukan menopang mereka seumur hidup. Anak yang sudah dewasa, sehat secara fisik dan mental, seharusnya sudah mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau mereka masih meminta terus-menerus, tanpa usaha memperbaiki keadaan, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Itu adalah bentuk ketidakdewasaan mereka yang harus dihadapi, bukan ditoleransi. Karena kalau kita terus memberi tanpa batas, akhirnya kita kehabisan uang, kehabisan energi, dan kehabisan rasa aman di usia tua. Maka, bapak dan ibu, membantu anak itu mulia. Tapi kalau bantuan itu membuat kita sendiri menderita, itu bukan lagi bentuk cinta. Itu adalah bentuk pengorbanan yang tidak sehat. Kita pun punya hak untuk menabung untuk diri sendiri. Punya hak untuk hidup tenang tanpa merasa bersalah. Dan yang lebih penting, kita juga perlu mendidik anak agar tahu, orang tua itu untuk dihormati, bukan dimintai terus-menerus. Ketiga, anak yang tidak peduli, tapi datang saat butuh. Ada kalanya, bukan jarak yang membuat kita merasa jauh dari anak, tapi sikap mereka yang dingin, yang membuat rumah sendiri terasa sepi. Bukan karena anak kita sibuk, tapi karena mereka tidak hadir, bahkan saat mereka bisa, tidak menanyakan kabar, tidak tahu apakah orang tuanya sehat atau tidak, tidak peduli apakah orang tuanya kesepian, bingung dengan pengobatan, atau butuh bantuan sederhana. Tapi anehnya, ketika mereka sedang butuh, tiba-tiba mereka muncul. Mereka datang dengan senyum dan kata manis, bertanya basa-basi seperlunya, lalu masuk ke topik inti. "Ma, aku lagi butuh pinjaman. Pak, bisa bantu jagain cucu sebentar? Butuh bantuan sedikit, bisa ya?" Dan karena hati orang tua selalu terbuka, kita pun mengangguk. Kita pun membantu, kita pun berkata iya, meski dalam hati terasa getir. Tapi setelah itu, mereka kembali hilang, tanpa kabar, tanpa terima kasih, tanpa peduli. Itulah pola anak yang hanya hadir saat butuh. Mereka menjadikan orang tua seperti tempat pengisian ulang, mengisi saat mereka lelah, lalu pergi lagi ketika sudah merasa cukup. Tidak semua anak seperti itu, tapi kalau kita mengalaminya, kita perlu sadar. Itu bukan bentuk cinta, itu bentuk kebiasaan yang tidak sehat. Dan bahayanya, semakin kita diam, semakin mereka pikir itu wajar. Semakin kita memaklumi, semakin mereka merasa itu tugas kita. Padahal di usia lanjut, kita tidak hanya butuh bantuan, kita juga butuh diperhatikan, butuh diingat, butuh dilibatkan. Karena jadi orang tua bukan berarti hanya penting saat dibutuhkan. Kita tetap manusia, yang ingin dihargai, walau tak lagi kuat seperti dulu. Maka bapak, ibu, hati-hati dengan cinta sepihak. Hati-hati dengan anak yang datang hanya saat ada maunya. Cinta bukan hanya tentang hadir saat mereka butuh, tapi juga tentang ada, ketika kita sendiri merasa rapuh. Jangan ragu untuk berkata, "Aku ingin didengar," bukan cuma diminta. Karena orang tua, bukan tempat numpang, tapi sosok yang layak disayangi tanpa syarat. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.